Ya, berikutnya nomor 5 soal USMSTIS 2014. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk eksponen berikut ini adalah titik-titik. Ya, pertidaksamaan eksponen juga punya dua konsep utama. Jika kita punya basis A ini berpangkat misalkan fx lebih dari basisnya A lagi, tapi pangkatnya gx, ini nanti punya dua nilai ya, tergantung dari A-nya atau basisnya. Jika nanti A-nya itu lebih dari 1, berarti nanti penyelesaiannya adalah fx lebih dari gx. Sudah, itu tanpa syarat kalau yang ini ya. Tapi kalau A-nya ini nanti antara 0 sampai 1, berarti penyelesaiannya adalah tandanya dibalik, fx kurang dari gx. Jadi kalau semula lebih dari, dibalik menjadi kurang dari. Begitu juga kalau tadinya kurang dari, dibalik jadi lebih dari gitu ya. Intinya tergantung A-nya atau basisnya. Oke, kita coba soal kita 9 pangkat 6x plus 5 kurang dari 243 pangkat x kuadrat min 5x plus 14. Nah, ini kita samain dulu si basis ruas kiri dan ruas kanan. Mau dibikin 9 pangkat boleh, 3 pangkat juga bisa nih. 9 kita bikin 3 pangkat 2 aja ya. 3 pangkat 2 di luar pangkat 6x plus 5 kurang dari 243 itu kan 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 di luar pangkat x kuadrat min 5x plus 14. Kan kalau pangkat kemudian dipangkat lagi, pangkatnya dikali kan. Jadi 3 pangkat 12x plus 10 kurang dari 3 pangkat 5x kuadrat min 25x plus berapa ini, 14 kali 5 70 gitu ya. Nah, berhubung ini basisnya 3 kan lebih dari 1 nih ya, berarti tandanya tetap kita ambil pangkat yang ruas kiri, kemudian tandanya tetap kurang dari, kemudian kita tulis yang ruas kanannya. Jadi 12x plus 10 tetap kurang dari 5x kuadrat min 25x plus 70. Nah, ini jadi pertidaksamaan kuadrat biasa ya teman-teman ya. Pindah dulu ke ruas kiri, baru nanti kita faktorkan ulang. Yuk kita pindah, 5x kuadrat pindah jadi min 5x kuadrat. 12x tambah 25x berarti 37x. 10 kurangin 70 min 60 kurang dari ruas kanannya jadi 0. Nah, cara pemfaktorannya gini, kalikan pinggir kali pinggir min 5 kali min 60 kan hasilnya positif 300. Cari dua bilangan yang hasil kalinya tuh 300 tapi jumlahnya 37 gitu teman-teman. Berapa tuh? 12 sama 5 ya. Kok 12 sama 5 sih? 12 sama 15 maksudnya. Nah, kayak gitu. Kita kali ketemunya 300, kita jumlah 37, kayak cocok ya. Berarti karena ini min 5x kuadrat, teman-teman tulisnya nanti gini, min 5x, kosongin dulu, kita sediakan tempatnya dulu pokoknya ya. Nah, gini. Sekarang fokus, yang bisa dibagi min 5 taruhnya di belakang sini, di sebelah kanan ini. Yang bisa dibagi min 5 kan 15-nya ya. Bagi dulu, 15 dibagi min 5 hasilnya kan min 3, taruh sini. 12-nya copy sebelah sini. Gitu. Udah dijamin bener nih pemfaktorannya. Kalau sudah, lanjut di sini ya. Cari pembuat 0. Min 5x plus 12 sama dengan 0, berarti kan ini sama aja 5x sama dengan 12, maka nilai x-nya 12 per 5. Pembuat 0 yang kedua, x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Dapat dua angka ini kita taruh ke garis bilangan. Otomatis ini 12 per 5 karena nilainya lebih kecil daripada 3. Terus kita cek menggunakan angka yang mudah saja, misalkan 0 ya. Ceknya pakai 0. Ceknya pakai 0, x sama dengan 0 kemana? Ke sini, ke pertidaksamaan yang terakhir, yang paling mudah. Ya, x-nya kita ganti 0 kan dapatnya ini 12, berarti positif. 0 kurangi 3, min 3, negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Jadi pada garis bilangan yang ada 0-nya itu tandanya negatif. 0 kan di sebelah sini ya. Ini negatif, positif, negatif. Selang-seling karena di sini tidak ada kuadrat sempurnanya. Nah, ini tandanya apa tadi yang diminta terakhir? Kurang dari, maka penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif ya. Nah, yang kurang dari
Berapa itu 12 per 5 sampai X kurang dari 12 per 5 atau X lebih dari 3. Nggak pakai tanda sama dengan. Nah, nggak ada di opsi. Nah, teman-teman bantu cek ya. Kali aja KK ada salah hitung nih. Tapi yang penting teman-teman paham konsepnya. Kalau mau menggunakan cara coba-coba angka seperti yang awal-awal tadi juga boleh, sama aja. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya nomor 9, soal STIS tahun 2011 tentang pertidaksamaan bentuk mutlak atau nilai mutlak ya. Di sini ada mutlak 1/4 X kuadrat min 10, nilainya kurang dari 6. Himpunan penyelesaiannya yang mana gitu. Kalau menggunakan definisi dari bentuk mutlak, berarti kita gunakan yang pertama ini karena kurang dari ya. Mutlak X kurang dari A, maka nanti penyelesaiannya min A kurang dari X dan X kurang dari A. Itu caranya. Tapi KK nggak akan menggunakan cara itu, KK akan menggunakan sifat saja. Nah, sifat yang nanti KK pakai adalah yang dikuadratkan ke dua ruas ya. Nah, ini nih, yang ini nih. Yang dikuadratkan ke dua ruas itu aman banget untuk pertidaksamaan mutlak apapun. Kuadratkan kedua ruas. Jadi ini kalau dikuadratkan dia berubah menjadi bilangan biasa karena awalnya mutlak 1/4 X kuadrat min 10 tuh kita nggak tahu nilainya tuh apakah positif apakah negatif. Kalau ada tanda mutlak kan otomatis positif, tapi aslinya kan kita nggak tahu. Jadi cara amannya kuadratkan aja kedua ruas. Jadi 1/4 X kuadrat min 10 kuadrat kurang dari 6 kuadrat. Ini berubah jadi bilangan biasa ya kalau dikuadratkan. Nah, ketika kita pindah ruas ke ruas kiri semuanya, nah, kurangi 6 kuadrat seperti ini. Nah, ini akan menjadi bentuk A kuadrat min B kuadrat. Kalau kita faktorkan, ini menjadi A plus B dikali A min B ya. Jadi A-nya yang 1/4 X kuadrat min 10, B-nya yang 6 gitu. Jadi nggak perlu dikuadratkan. Kalau dikuadratkan sama aja panjang nanti ya. Oke, berarti ini menjadi A plus B, berarti 1/4 X kuadrat min 10 plus 6 dikali A min B 1/4 X kuadrat min 10 min 6. Tandanya masih kurang dari 0. Kita sederhanakan dulu, 1/4 X kuadrat min 4 ya. Yang sebelah sana 1/4 X kuadrat min 16. Nah, baru kita faktorkan ini. 1/4 X kuadrat min 4 itu kalau kita faktorkan balik lagi ke format ini kan ya. 1/4 di akar itu setengah, jadi setengah X. 4 di akar 2 berarti setengah X plus 2 kali setengah X min 2. Ini juga kita faktorkan jadi setengah X plus 4 kali setengah X min 4. Nah, cari pembuat 0. Pembuat 0 yang setengah X plus 2 kan caranya gini ya, setengah X plus 2 sama dengan kan 0, berarti setengah X sama dengan min 2, kalau kita kali 2 kedua ruas jadinya X sama dengan min 4 gitu. Pembuat 0 yang pertama ini, pembuat 0 yang kedua caranya sama, kayak mau langsungan aja, berarti sama aja 2 dibagi setengah, berarti positif 4. Pembuat 0 yang berikutnya, X sama dengan min 4 dibagi setengah, sama aja min 4 kali 2, min 8. Yang terakhir adalah positif 8. Kita taruh mereka berempat ini ke garis bilangan. Paling kecil yang min 8, disusul min 4, 4, 8. Kita cek dengan menggunakan angka yang mudah, misalkan kita gunakan 0 ya. 0 masukkan ke sini. 0 tambah 2 plus, 0 kurangi 2 min. Plus, min lagi, jadi hasilnya nanti min kali min plus. 0 tuh di mana sih? Di sebelah sini nih, ini ada 0-nya, berarti ini tandanya tadi plus, selain itu selang-seling karena nggak ada kuadrat sempurna ya. Min, plus, ini min, ini plus, yang diminta kurang dari. Jadi yang bertanda negatif, negatif tuh sebelah sini. Nah, kita cari di opsi ya. Dari min 8 sampai min 4, nah ini nih. Atau dari 4 sampai 8. Nah, yang E. Jawaban yang tepat adalah yang E. Paham ya? Pakai cara coba-coba? Boleh. Berikutnya nomor 40 masih pertidaksamaan, tapi ini memuat bentuk akar juga bentuk mutlak nih. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Pertama kita ubah dulu yang akar
X kuadrat min 4X plus 4. Kebetulan nih X kuadrat min 4X plus 4 kan boleh kita tulis jadi X min 2 kuadrat ya, kuadrat sempurna. Kemudian di luar ada tanda akar, kurang dari mutlak, oh bukan kurang tapi dikurangi 2X mutlak 2X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Nah ini kuadrat dari suatu akar itu sebenarnya mutlak loh teman-teman, jadi mutlak X min 2. Ini pindah ke kanan aja lah ya. Nah, seperti ini penyelesaiannya kayak nomor sebelumnya. Kuadratkan kedua ruas gitu. Akhirnya balik lagi ke kiri ya. Jadi X min 2 kuadrat lebih dari 2X plus 3 kuadrat. Kemudian pindah ke ruas kiri, X min 2 kuadrat kurangi 2X plus 3 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ini tadi A, ini B. Tadi jadi A plus B, berarti X min 2 plus 2X plus 3. Yang pertama ya. Yang kedua A min B, berarti X min 2 min 2X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Kita hitung X tambah 2X 3X min 2 tambah 3 tambah 1. Yang belakang ini X min 2X min X min 2 min 3 min 5. Tandanya lebih dari sama dengan 0. Pembuat 0 yang pertama adalah min 1/3. Yang kedua adalah berapa nih? Min 5 ya. Oke, baru taruh di garis bilangan. Min 5 dulu, pakai tanda sama dengan berarti bulatan penuh. Kemudian baru disusul min 1/3, pakai cek 0. Ke sini, 0 tambah 1 plus 0 kurangi 5, min. Berarti plus kali min, hasilnya min. 0 itu daerah sebelah paling kanan sini kan. Berarti ini tandanya min, ini plus, ini min lagi. Yang diminta adalah lebih dari, berarti penyelesaiannya adalah yang bertanda plus. Jadi nanti nulisnya himpunan penyelesaiannya min 5 kurang dari sama dengan X dan X kurang dari sama dengan min 1/3. Kita cek-cek di opsi min 5. Nah ini nih jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, cukup mudah ya sekarang ya. Kita coba nomor 19 ini tapi dengan cara cek bilangan aja ya. Misalnya nih teman-teman mager nih, nah kita menggunakan cara cepat aja. Kita cek menggunakan 0 dulu, X sama dengan 0, masukkan ke kedua pertidaksamaan ini. 0 kuadrat kurangi 0 kurangi 1, berarti min 1. Yang penyebut 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 1, berarti 1. Aslinya ini min 1 ya. Min 1 apakah kurang dari 0? Ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Tapi harus kita cek ke sini lagi. X berarti 0 dibagi min 3. Apakah lebih dari 0? Ini kan 0 dibagi bilangan hasilnya 0 ya. 0 apakah lebih dari 0? Ini pernyataan yang salah karena ini nggak pakai tanda sama dengan ya. Ya, berarti kalau 0 kita masukkan ke sini benar dan ke sana salah, jadi kalimat yang salah karena ini notasinya dan. Kalau dan tuh dua-duanya harus benar baru dia dikatakan benar. Jadi karena X sama dengan 0 itu mengakibatkan pernyataan jadi salah, berarti dia bukan penyelesaian ya. Bukan penyelesaian. Kalau bukan penyelesaian, dia harusnya tidak ada pada garis bilangan yang ada di opsi ini. Kita tinggal cek aja ya. Tapi sebentar, ini opsinya kebanyakan ada akar 2-nya. Kita cari dulu akar 2 itu sekitar berapa sih? Akar 2 itu sekitar 1, berapa ya? 1,4 ya. Karena 14 kuadrat kan 196 nih, berarti hampir mendekati 200 ya. Oke, 1,4. Berarti ini sama aja 1 dikurangi 1,4. 1 kurangi 1,4. Berarti sekitar minus 0,4 ya. Nah, berarti ini min 0,4 kurang dari X dan X kurang dari 3. Di sini memuat 0 teman-teman ya, padahal 0 itu bukan penyelesaian. Jadi yang opsi A ini salah ya. Yang opsi B ini kan min 0,4 kurang dari X kurang dari 0. Nah, di sini benar dia tidak ada nolnya walaupun di sini tertulis 0 tapi nolnya tidak menggunakan tanda sama dengan. Dia ada salah satu ciri yang bisa jadi dia jawaban gitu kan. Yang C min 1 kurang dari X kurang dari tadi 1,2 tuh sekitar 1,4 berarti 1,4 tambah 1 2,4. Nah di sini termuat 0 malah jadi salah karena 0 itu bukan penyelesaian. Yang ini nolnya nggak pakai tanda sama dengan. Oke, masuk.
masuk kemungkinan ya. Yang E ini tadi 1 kurangi akar 2 itu sekitar min 0,4. Yang 1 tambah akar 2 sekitar 2,4. Nah, di sini ada nolnya, salah juga, bukan penyelesaian. Nah, sekarang kita tinggal pilih antara B dan D. Pakai bilangan berapa nih? Pakai 1 boleh ya. Oke, karena kalau 1 benar berarti jawabannya langsung yang D, tapi kalau 1 salah jawabannya langsung yang B gitu. X sama dengan 1 sekarang. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang pertama dulu. 1 kuadrat berarti 1 kurangi 2 kali 1, 2 kurangi 1 lagi dibagi 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah 1. Ini hasilnya min 2 ya, min 2 per 4 kurang dari 0. Min setengah kurang dari 0 adalah pernyataan yang benar. Masukkan ke pertidaksamaan satunya. 1 dibagi 1 kurangi 3, min 2. Min 2 lebih, min setengah lebih dari 0, ini kalimat yang salah, ya kan? Benar, ini adalah kalimat yang salah karena min setengah itu harusnya kurang dari 0. Oke, berarti karena ini X sama dengan 1 mengakibatkan salah satu pertidaksamaan menjadi bernilai salah, maka X sama dengan 1 bukan penyelesaian. Kalau bukan penyelesaian harusnya dia tidak termasuk dalam himpunan yang ada di opsi ini. Tadi ini 0, yang opsi D itu kan 0 kurang dari X dan X kurang dari 2,4 ya, ini ada angka satunya kan, padahal 1 itu tidak termasuk jawaban atau penyelesaian. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Dari min 0,4 sampai 0 nggak ada satunya gitu ya. Paham ya dengan cara ini? Tetap teman-teman harus teliti, walaupun kelihatan mudah tapi harus teliti. Tapi ini lebih enak daripada kita harus pakai cara panjang, karena kalau pakai cara panjang ini udah kelihatan nih, karena di opsinya ada akar-akaran segala, berarti pasti pemfaktorannya pakai rumus A, B, C. Kebayangkan panjangnya seperti apa? Nah gitu, paham ya teman-teman ya? Kalau ada yang bingung nanti tanyakan saja ke kolom komentar. Oke, kita lanjut nomor 10 soal USMSTIS 2013. Ini memuat bentuk mutlak ya, bukan bentuk akar. Tapi yang temennya ini enggak, jadi bentuk mutlaknya cuma mutlak X saja. Berarti ini caranya, kalau menggunakan konsep ya, kita ubah dulu. Karena mutlak X itu punya dua nilai kan, dia bernilai X jika atau untuk X lebih dari sama dengan 0, tapi dia akan bernilai negatifnya dia sendiri kalau kebalikan, X kurang dari 0. Jadi ada dua kondisi ya. Kalau nih X-nya lebih dari sama dengan 0, berarti kan nanti mutlak X yang ini berubah menjadi X. Min X kurang dari sama dengan 2. Nah, dari sini kan 0 kurang dari sama dengan 2. Berarti dari sini, ini X lebih dari sama dengan 0, otomatis dia penyelesaian ya. Ini penyelesaiannya, karena 0 kurang dari 2. Yang kondisi kedua tadi kalau X-nya kurang dari 0, berarti mutlak X-nya berubah menjadi min X. Ini min X lagi, kurang dari sama dengan 2. Ini min 2X berarti ya. Ini X lebih dari sama dengan 2 bagi min 2, min 1. Kenapa lebih dari? Masih ingat ya? Karena dibagi dengan bilangan negatif. Nah, sekarang kita taruh ke garis bilangan. Garis bilangan yang kedua tadi adalah X lebih dari sama dengan 0. Ke kanan. Kemudian yang garis bilangan kedua, X lebih dari sama dengan min 1. Nih, tapi tadi untuk X kurang dari 0. Nah, yang kedua ini penyelesaiannya hanya yang ini ya, tapi yang pertama ini semuanya. Oke, berarti ini penyelesaian seluruhnya adalah gabungan ya, gabungan dari penyelesaian yang pertama dan juga penyelesaian yang kedua, karena ini tuh kondisinya tuh atau. Jadi bisa jadi bernilai X atau bernilai min X. Kalau atau itu gabungan atau union. Berarti penyelesaiannya nanti X lebih dari sama dengan min 1. Kalau atau kan semuanya ya, mulai dari sini sampai ini gitu. Jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Yang B ya, lebih dari sama dengan negatif 1 dan X anggota bilangan real. Lanjut berikutnya nomor 8, jika akar X kuadrat kurang dari 3,
maka nilai X yang tidak memenuhi ketidaksamaan tersebut adalah yang tidak memenuhi. Oke, ini mau diubah menjadi bentuk mutlak boleh, mau dikuadratkan kedua ruas juga bisa, sama aja. Kalau misal nih, kayak kuadratkan kedua ruas ini, anggap aja pertidaksamaan irasional ya, berarti kan kuadratkan kedua ruas. Ini akarnya otomatis hilang, berarti tinggal X kuadrat kurang dari 3 dikuadratkan 9. Pindah ruas, X kuadrat min 9 kurang dari 0, faktorkan, X plus 3 kali X min 3, maka pembuat 0 yang pertama adalah min 3, pembuat 0 yang kedua adalah 3. Kemudian syaratnya, tapi di sini kan yang dalam tanda akar X kuadrat nih, X kuadrat itu auto positif dong ya. Nah ini berarti semua nilai X memenuhi. Oke, berarti penjelasannya hanya yang ini, min 3 dan 3. Min 3 dan 3 kita cek pakai 0 kuadrat dikurangi 9, boleh juga dimasukkan ke sini ya, ketemunya nanti negatif, maka yang ada interval 0 ini tandanya negatif, ini positif, kurang dari penyelesaiannya nih, kurang dari itu yang bertanda negatif sampai sini. Nah gitu, berarti nanti penyelesaiannya dari min 3 sampai 3, tapi yang diminta yang tidak memenuhi, jadi yang nggak masuk interval min 3 sampai 3 tuh yang mana nih? Nah, kalau yang A ini jawabannya ya, tapi yang diminta kan tidak nih, yang tidak nih. Berarti bukan yang A, hati-hati, jangan sampai terkecoh. X kurang dari min 3, apakah dia masuk penyelesaian? Enggak ya. Nah, berarti ini jawabannya harusnya ya, coba kita cek yang C dulu. 0 sampai 3. 0 tuh di sini, 3 di sana, masuk dia masih di dalam himpunan penyelesaian. Tapi malah jadi bukan ya. Min 1 sampai 1, min 1 misal di sini, 1 di sini, dia masih ada di dalam penyelesaian. Berarti bukan juga, ya jawaban yang tepat adalah yang B.